Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini bukanlah sebuah kebetulan. Namun ini adalah petunjuk dari Allah agar Anda lebih peka, lebih sadar, dan mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini sering dianggap sepele, padahal justru memiliki pengaruh besar dalam kehidupan, ketenangan batin, kenyamanan keluarga, bahkan dalam urusan rezeki. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, izinkan saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe. Semoga setiap dukungan yang Anda berikan menjadi amal kebaikan. Dan saya doakan, semoga Anda yang sudah subscribe, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, ditenangkan hatinya, serta dimudahkan segala urusan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semua, rumah bukan hanya sekadar bangunan tempat kita berteduh. Rumah adalah tempat pulang, tempat melepas lelah, tempat tumbuhnya doa-doa, serta saksi dari banyak cerita kehidupan. Dan dari seluruh bagian rumah, teras adalah bagian paling depan, bagian pertama yang dilihat oleh siapapun yang datang berkunjung. Teras sering disebut sebagai wajah dari sebuah hunian. Dari teras, orang bisa menilai apakah rumah tersebut rawat, nyaman, dan penuh kehidupan, atau justru sebaliknya. Tidak hanya itu, dalam banyak kepercayaan dan kebiasaan masyarakat, teras juga dipercaya memiliki peran penting dalam menjaga aliran energi positif yang masuk ke dalam rumah. Karena itulah, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari di area teras rumah. Bukan semata-mata karena mitos, tetapi karena secara logika pun, hal-hal ini dapat memengaruhi kenyamanan, kebersihan, keamanan, dan ketenangan penghuni rumah. Dan berikut ini adalah 15 pantangan di teras rumah yang sebaiknya Anda hindari. Yang pertama, menumpuk barang bekas di teras. Seringkali tanpa disadari, teras dijadikan tempat sementara untuk menyimpan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Mulai dari kardus bekas, kursi rusak, ember, hingga peralatan lama yang sudah jarang digunakan. Padahal, kebiasaan ini membuat teras kehilangan fungsinya. Barang bekas yang menumpuk tidak hanya membuat teras terlihat sempit dan berantakan, tetapi juga mengundang debu, kotoran, bahkan hama seperti tikus, kecoa, dan serangga. Dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada kesehatan penghuni rumah. Selain itu, kesan pertama bagi tamu juga menjadi kurang baik. Teras yang berantakan mencerminkan rumah yang tidak terurus. Oleh karena itu, biasakan untuk menyimpan barang-barang bekas di tempat tertutup seperti gudang atau lemari penyimpanan agar teras tetap rapi dan nyaman. Yang kedua, pohon besar yang terlalu dekat dengan pintu utama. Memiliki tanaman di depan rumah memang menyenangkan dan menyejukkan. Namun jika pohon terlalu besar dan berada tepat di depan pintu utama, hal ini justru bisa menimbulkan masalah. Daun dan cabang yang terlalu rimbun dapat menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Akibatnya, bagian dalam rumah menjadi gelap, lembab, dan terasa pengap. Akar pohon besar juga berpotensi merusak fondasi bangunan, lantai, hingga saluran pipa di bawah tanah. Selain itu, dahan yang rapuh bisa patah sewaktu-waktu, terutama saat hujan deras atau angin kencang. Untuk itu, pastikan pohon besar ditanam pada jarak yang aman dan lakukan pemangkasan secara rutin agar tetap rapi dan tidak membahayakan. Yang ketiga, teras tanpa pencahayaan yang memadai. Teras yang gelap seringkali memberikan kesan suram dan tidak ramah. Di malam hari, pencahayaan yang kurang juga dapat menimbulkan rasa tidak aman, baik bagi penghuni rumah maupun tamu yang datang. Cahaya yang cukup di teras akan membuat rumah terlihat lebih hidup, hangat, dan mengundang. Selain itu, pencahayaan juga membantu aktivitas di malam hari agar lebih nyaman. Gunakan lampu dengan pencahayaan yang cukup, hemat energi, dan sesuai dengan desain rumah. Yang keempat, pintu utama menghadap jalan T atau T-junction. Rumah yang berada tepat di ujung jalan berbentuk huruf T seringkali menghadapi tantangan tersendiri. Kendaraan yang melaju lurus dari jalan utama memiliki risiko kehilangan kendali dan masuk ke area rumah. Selain faktor keselamatan, kebisingan dan polusi udara juga lebih terasa. Privasi penghuni pun menjadi berkurang karena rumah langsung terlihat dari jalan. Untuk mengatasinya, Anda bisa menambahkan pagar, tanaman tinggi, atau desain pintu masuk yang lebih tertutup namun tetap indah. Yang kelima, meletakkan cermin di area teras. Cermin di luar ruangan seringkali memantulkan cahaya matahari secara langsung sehingga menyilaukan mata. Selain itu,
Cermin lebih mudah rusak karena hujan dan panas. Dalam beberapa kondisi, cermin juga dapat menarik perhatian orang yang berniat buruk. Sebagai gantinya, gunakan dekorasi yang lebih aman seperti tanaman, lampu hias, atau ornamen dinding sederhana. Yang keenam, warna cat teras yang terlalu gelap. Warna gelap memang terlihat elegan, namun jika digunakan berlebihan di teras, justru membuat suasana terasa suram dan panas. Warna gelap menyerap panas lebih banyak dan membuat teras terasa pengap. Warna cerah atau netral akan memberikan kesan bersih, lapang, dan ramah. Teras pun terasa lebih sejuk dan nyaman untuk bersantai. Yang ketujuh, pintu utama yang rusak atau tidak terawat. Pintu utama adalah pusat perhatian di area teras. Pintu yang berdecit, sulit dibuka, atau catnya mengelupas akan memberikan kesan rumah yang kurang terurus. Selain mengurangi keindahan, pintu yang rusak juga dapat mengurangi rasa aman. Biasakan untuk memeriksa kondisi pintu secara berkala, memperbaiki engsel, dan mengecat ulang bila diperlukan agar pintu selalu terlihat layak dan menyambut. Yang kedelapan, tanaman layu atau tidak terawat. Tanaman yang layu seringkali menciptakan kesan suram dan tidak hidup. Bahkan bisa menjadi sarang nyamuk dan serangga jika dibiarkan terlalu lama. Padahal, tanaman yang sehat dapat memberikan kesan segar, menenangkan, dan memperindah teras. Rawat tanaman dengan menyiram secara rutin, memberi pupuk, dan memangkas bagian yang kering. Yang kesembilan, ornamen atau patung yang menyeramkan. Beberapa orang menaruh patung besar atau dekorasi unik di teras. Namun jika bentuknya terlalu menyeramkan, hal ini justru membuat tamu merasa tidak nyaman. Alih-alih menciptakan keindahan, suasana rumah bisa terasa tegang. Pilih ornamen yang sederhana, netral, dan memberikan kesan positif. Yang kesepuluh, sepatu dan sandal berserakan. Sepatu yang diletakkan sembarangan akan membuat teras terlihat sempit dan berantakan. Bau tidak sedap pun bisa muncul, apalagi jika sepatu dalam keadaan basah. Gunakan rak sepatu atau tempat penyimpanan khusus agar teras tetap rapi dan nyaman dipandang. Yang kesebelas, air yang tergenang dan tidak mengalir. Jika Anda memiliki kolam kecil atau air mancur di teras, pastikan airnya selalu bersih dan mengalir. Air yang tergenang dapat menjadi sarang nyamuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Air yang mengalir justru memberikan kesan segar dan menenangkan, serta menambah nilai estetika teras. Yang ke-12, arah pintu utama yang kurang tepat. Pintu yang langsung menghadap jalan ramai atau arah angin kencang dapat membawa debu dan polusi ke dalam rumah. Jika tidak memungkinkan untuk mengubah posisi pintu, Anda bisa menambahkan tirai, pagar, atau tanaman sebagai penghalang alami. Yang ke-13, pintu utama terhalang oleh barang. Pintu yang terhalang pot besar, kursi, atau barang lainnya membuat akses keluar masuk menjadi tidak nyaman. Area depan pintu sebaiknya selalu bersih dan lapang agar tamu merasa disambut dengan baik. Yang ke-14, atap teras yang tidak proporsional. Atap teras yang terlalu rendah atau tidak simetris dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan rumah. Pastikan desain atap teras selaras dengan bangunan utama agar terlihat harmonis dan fungsional. Yang ke-15, teras tanpa elemen dekorasi positif. Teras yang kosong dan polos akan terasa dingin dan kurang hidup. Tambahkan elemen sederhana seperti tanaman, lampu hias, atau kursi santai agar suasana lebih hangat. Sahabat semua, teras rumah bukan hanya sekadar bagian depan bangunan. Teras adalah pintu awal masuknya kenyamanan, ketenangan, dan kesan pertama bagi siapapun yang datang. Namun perlu kita ingat, semua usaha yang kita lakukan hanyalah ikhtiar. Rezeki, kenyamanan, dan keberkahan hidup sepenuhnya datang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rumah Anda menjadi tempat yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.